tadi? Air. Narmada. Oh, itu armada. Udah suka yang manis-manis ya? Ya. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar ya. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Nanti kelas akan memimpin untuk doanya ya. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, Pak Guru akan cek untuk kehadiran kalian ini ya. Ini kelas 10 TKJ ya. Ya. Oke, Pak Guru akan absensi dulu. Yang Pak Guru panggil namanya angkat tangan ya. Atma, Hadir. Arni, Hadir. Arsiah, Hadir. Arya Agus Gunata, Hadir. Eka. Hadir. Pasti hadir semua anak-anaknya. Ya. Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini kita akan membahas apa anak-anak? Larutan asam basa. Sudah kalian belajar di SMP? Belum. Ya kalau belum nanti kita akan tahu apa itu larutan asam basa ya. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Pak, Ya silahkan siapa gitu? tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Oke masih ingat ya. Ya. Jadi pelajaran yang lalu itu jangan dilupakan ya. Ya. Diingat-ingat kembali ya, karena itu merupakan prasyarat untuk materi larutan asam basa ini. Nanti ada kaitannya ya. Oke kita akan mulai saja ya. Larutan asam basa ya. Nah ini ada beberapa gambar buah-buahan yang kami gunakan. Yang pertama gambar apa ini? Asam Jawa. Ini Jeruk. Ini Pahit. Ya. Untuk rasanya seperti apa kalau asam Jawa itu? Asam. Kalau jeruk? Manis. Manis, asam ya. Kalau Ya. masih asam ya. Ya. Kalau pare? Pahit. Kalau durian? Manis. Enak, manis enak. Ya, sekarang kalian pertanyaan ya. Mengapa kok buah-buahan ini bisa rasanya ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam? Ya, ada yang bisa? Tidak bisa ya, nanti kita akan cari jawabannya bersama ya. Ya. Kita belajar nanti kalian akan temukan ya. Kemudian untuk mengetahui dia apakah dia larutan asam atau dia basa dengan cara seperti apa kira-kira? Dicicipi ya. Kalau dicicipi misalnya kalau asam ini dia asam atau basa? Asam. Asam. Kalau jeruk? Asam. Basa. Ya. Kalau pare? Pahit. Pahit. Ya asam atau basa? Asam. Ya asam atau basa. Dari kalau durian? Basa. Ya. Nah, kemudian tadi kalian mengatakan untuk mengetahui dia asam atau basa itu dengan cara mencicipi ya. Ya. Ya perhatikan gambar berikutnya. Oke, siapa mau cicipi ini? Tadi kan sudah bilang mau cicipi ya. Ya. Nah, kalau yang ini untuk membedakan dia asam atau basa itu nanti ada alatnya ya. Ya. Namanya pertama itu kertas lakmus ya, nanti kalian gunakan ya. Kemudian yang kedua itu meter gitu ya. Tidak bisa semua dicicipi ya. Ya. Bagaimana kalau dicicipi racun nanti kan bisa berbahaya seperti itu ya. Oke ya. Baik anak-anak, ini untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama itu peserta diri mampu menjelaskan pengertian larutan asam dan basa menurut teori Arrhenius dengan benar ya. Jadi kalian bisa cari nanti pakai literasi digital di HP ya. Kemudian pakai buku, kemudian ada materi modul baru disiapkan nanti dicari sendiri pengertiannya. Ya. Kemudian yang kedua itu peserta diri dapat menyebutkan larutan yang bersifat asam dan basa dengan mengamati lingkungan sekitar minimal 4 yang nanti disebutkan apa saja larutan yang bersifat asam dan basa ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membedakan larutan asam, larutan basa, dan netral dengan menggunakan kertas lakmus dengan benar. Ya, kemudian yang keempat, peserta didik dapat menentukan pH larutan menggunakan pH meter. Alatnya ada pH meter berarti ya, ada kertas lakmus ya, bukan dicicipi-cipi ya. Nah, kemudian 5, peserta didik mampu menganalisis larutan yang bersifat asam di basa kuat dan asam basa lemah berdasarkan pH yang kalian dapatkan. Jadi tujuan pelajaran yang akan kita capai seperti ini nanti anak ya. Kemudian berikutnya anak model
pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini adalah model program based learning yang disingkat dengan PBL. Jadi ada permasalahan yang harus kita selesaikan secara kontekstual, kita kaitkan dengan materi pada kita hari ini ya. Begitu ya. Kemudian untuk penilaiannya di sini, jadi kalian harus terus kemudian bekerja sama, diskusi, menyelesaikan tugas dan presentasi nanti. Yang pertama itu ada tes pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran ada tesnya nanti ya. Kemudian keterampilan, nah keterampilan ini nanti jika kalian bekerja sama mengerjakan praktik, jadi kita ada praktik dunia ya. Jadi kalian kan biasanya senang dengan praktik dunia ya. Dan ada LKPD yang kalian isi, jadi ini yang bapak menilai nanti. Kemudian ada juga pilihan sikap ya, pilihan sikap kalian tidak praktik dan kita pelajari. Baik anak-anak, jadi berikut Guru akan menayangkan sebuah video permasalahan ya yang kalian harus amati ya. Bagian dada seringkali dikaitkan dengan penyakit jantung. Tetapi tahukah kalian bahwa rasa sakit di bagian ini tidak selalu berkaitan dengan serangan jantung? Ini adalah suatu penyakit yang saat ini menjadi tren di tengah masyarakat kita, yang juga termasuk kelompok penyakit akibat asam lambung, acid related disease, ya NIGER. Jadi ada suatu keadaan di mana pasien tersebut ya merasakan panas dada seperti terbakar dan mulutnya pahit, dan ini terjadi karena memang adanya isi lambung itu yang balik arah dari lambung ke kerongkongan. Nah, kondisi ini ya, jadi kondisi ini sebenarnya bisa kita cegah. Nah, bagaimana kita mencegahnya? Pertama adalah kita menghindari makanan-makanan yang meningkatkan produksi asam lambung, ya, seperti misalnya makanan mengandung kafein, itu yang pertama. Kemudian kita juga menghindari makanan-makanan yang menyebabkan pengosongan lambung ya menjadi terlambat, atau adanya pelemahan klep pada antara kerongkongan dan lambung kita. Jadi seperti misalnya makanan mengandung coklat dan keju. Obat-obat untuk mengatasi permasalahan lambung kita ini memang bermacam-macam. Jadi pertama adalah obat yang sifatnya untuk menetralkan asam lambung. Jadi itu seperti yang antasida. Nah, tadi Guru sudah menayangkan video permasalahannya ya. Sudah dapat informasi permasalahannya. Di sini pendidikan ya atau asam lambung ya. Salah satunya contoh penyakit asam lambung itu bisa lemak. Pernah dialami? Bisa pusing, mulas dan sebagainya. Ya. Kemudian tugas kalian sekarang adalah sebagai ahli kimia ya. Tugas kalian itu membantu penderita asam lambung tersebut untuk mengelompokkan ya beberapa makanan atau minuman yang boleh mereka konsumsi dan yang tidak boleh mereka konsumsi. Itu permasalahan yang kalian harus selesaikan hari ini ya. Paham? Kemudian nanti Guru akan bagikan LKPD, di situ ada video juga bisa kalian tonton ya, di situ kalian bisa tonton. Kemudian di situ ada untuk LKPD-nya nanti di situ ya. Ada beberapa kolom yang kalian harus isi ya. Jika ada kesulitan nanti bisa tanya sama Pak Guru ya. Baik anak-anak, berikutnya kalian membentuk kelompok ya. Bentuk kelompok sesuai dengan nama-nama yang Pak Guru kirim di grup kelas kalian kemarin ya. Itu berdasarkan dari tes diagnosis kemarin yang Pak Guru berikan ya. Silakan bentuk kelompoknya. Silakan bubar membentuk kelompok. Ambil mejanya ya. Di sini Pak, ada di sini. Di sini benar. Kelompok 2. Kelompok 3 ini ya. Oke, silahkan dibuka LKPD-nya. Informasi yang kamu peroleh dari video. Tadi video pertama kan permasalahannya GERD atau asam lambung. Nah, tulis di situ ya.
tulis ya. Tuh ya, paham? Kemudian yang kolom kedua, untuk kolom yang kedua, udah paham juga isinya? Nah, yang kolom kedua ini, kolom kedua, ya itu. Nah, di situ di kolom pertama kan asam lambung, ya. Di kolom kedua itu senyawa apa, ya? Senyawa apa kamu cari, ya? Googling, ya. Senyawa apa di situ kandungan asam lambung itu, zat kimianya apa, ya? Apalagi, ya? Orang mesti terpilih. Ya. Tulis informasinya ya. Ya, informasi dari video itu kamu dari video pertama tadi kan ada asam lambung, itu kan informasinya ditulis. Kemudian situ ada apa lagi? Tadi yang diminum obat apa itu tadi? Obat antasida, ditulis antasida. Cari senyawa yang ada di antasida itu apa? Tidak, tinggal di googling, kan? Itu ya, antasida. Apa lagi? Ya, ya antasida. Kemudian di antasida itu zat apa, senyawa apa yang ada ya, tinggal di cari. Nah, ini kan jadi googling ini ya. Sudah? Apa yang kalian lakukan? Itu? Ya, ditulis semuanya ya. Ya. Ada ketemu itu di sini. Kalau ini apa menyebabkan asam lambung, misalnya asam lambung itu apa, kandungannya, buat pertanyaan. Di situ kan kamu dapat tadi obat MA, ya atau antasida, ya. Apa yang terdapat kandungannya dalam antasida tersebut, ya kamu tulis dalam pertanyaan. Ya silahkan. Nah ini sesuai dengan yang ini ya. Sesuai dengan ini. Ditulis. Pertama kan yang membawa apa ini? Asam Jawa. Nah ini ditulis jeruk. Ya jeruk semuanya ditulis. Ya. Paham? Ya silakan lanjutkan Bapak. Ya tulis cara kerjanya apa? Sama kedua, ketiga sampai selesai. Ya. Paham? Ya, silakan tulis cara kerjanya. Kerjanya ini coba Pak Guru cek dulu. Cara kerja, latihan bahan, kelompok 1. Sudah bagus. Kemudian untuk kelompok 2, coba Pak Guru lihat cara kerjanya. Ya, sudah bagus, tinggal nah ini merapikan, ambil kertas kosong itu namanya nama larutan ya. Yang ini juga ada semuanya. Ini kertas kosong tulis nanti ya. Terus namanya ini ya. Kelompok 3 ambil. Ini lagi. Langsung lupa. Ya, langsung lupa. Kopi. Siapa mau kopi nih? Ya. Kopi lupa. Sedikit. Oh. Ya. Kopi. Sejajar mana? Kopi. Lagi. Ya. Ini dibuka, nah jeruknya diambil airnya. Dari kamu enggak. Satu, tiga tempatnya ini. Ya, siapkan terus. Ya, taruh di sini ya. Ya. Sudah ini? Nah, ini ambil.
Bukan, dijurus satu-satu. Lainkan tempatnya. Mereknya kan lain tuh. Ya, mereknya ini juga. Ya. Silakan dijurus dari situ. Ya. Lainkan. Perhatikan dulu anak-anak ya, sebelum kalian praktek alat dan bahannya sudah kalian siapkan dengan bagus itu ya. Jadi yang pertama nanti biar hasilnya valid, kalian ukur dulu menggunakan kertas lakmus itu ya. Karena ada lakmus merah, ada lakmus biru. Nah di situ kalian bisa tahu mana yang asam, mana yang basah. Dipisahkan ya. Nanti kemudian nanti yang kedua ukur pH-nya ya menggunakan pH meter ini ya. Tadi teman kalian di sini sudah distandarkan ini ya. Di sini Pak Guru kasih kode ya, ada kode A, ada kode B ya. Yang A itu asam untuk mengukur asam nanti ya. Kemudian yang B itu untuk mengukur basah, biar hasilnya akurat nanti ya. Jangan dicampur, nanti kalau dicampur nanti hasilnya tidak bagus ya. Nah sekarang silahkan mulai ukur menggunakan kertas lakmusnya dulu ya. Larutannya, silahkan. Apa ini? Air hati, celupkan lakmus merahnya dulu ya. Satu-satu, nah yang merah dulu, yang merah celupkan. Ya, celupkan hasilnya seperti apa. Lamaan dulu, lamaan. Nah, kalau sudah taruh di situ, ya, paham? Nah, sekarang yang biru, celupkan yang biru. Apa yang terjadi? Santai, jangan gemeteran. Dideretkan. Nah, merah dulu baru biru. Asam. Ini satu. Nah, ini apa ini? Terjen. Tulis dulu. Asam itu basah di merah. Biru merah. Ya. Sudah mau cek semua nih. Apa yang mau tulis pertama dulu? Ini yang bukan. Jeruk kan? Jambu mate. Jeruk. Jambu mate. Musimnya apa? Ada cari musimnya itu jangan lupa. Merah tetap merah. Keluarnya kamu cari tadi cabut susun. Merah tetap merah. Hanam keluar hanam. Biru kalau sudah biru udah apa? Bahkan aku sudah tahu. Merah. Asam klorida itu ditambah dengan Anda sudah diukur ya, berapa pH-nya, berapa tulis di sini.
memberikan presentasi ya. Kelompok mana yang mau presentasi? Ya silakan kelompok 2. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami terhadap larutan asam dan basa yang akan disampaikan oleh teman saya Nanto. Berdasarkan hasil percobaan kami, larutan yang mengandung asam adalah jeruk nipis, alkohol, air aki, jambu mente, dan asam jawa. Dan larutan yang mengandung basa adalah pasta gigi, deterjen, koda, dan ufama. Selanjutnya asam lemah adalah pisang, semangka, dan asam kuat ada asam jawa dan air aki. Dan basa ada antasida, obat mah, dan pasta gigi. Selanjutnya kita makanan yang disarankan yaitu pisang, semangka, apel, anggur. Dan yang berikutnya peri. Makanan yang tidak disarankan jeruk, cabai, alkohol, kopi. Dan yang akan membacakan kesimpulan yaitu Rizky. Kesimpulannya, emang disebabkan oleh asam lambung. Asam lambung disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman yang berkarakteristik asam yang memicu kenaikan asam lambung, senyawa yang terdapat pada asam lambung. Asam lambung adalah asam klorida dengan rumus kimia HCl, sehingga disarankan menghindari konsumsi makanan yang bersifat asam yang tinggi seperti jeruk. Disarankan konsumsi makanan yang bersifat asamnya rendah seperti pisang. Obat mah seperti antasida mengandung magnesium hidroksida yang bersifat basa sebagai obat mah. Yang kedua, asam lambung mengandung senyawa HCl, asam klorida yang bersifat basa. Obat mah dapat menurunkan kadar keasaman berdasarkan percobaan. pH HCl 2 setelah ditambahkan obat mah, pH-nya berubah menjadi 5. Artinya, obat mah dapat menurunkan kadar keasaman. Baik, demikian penyampaian dari teman saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mengapa obat mah bisa mengurangi asam lambung? Obat mah mengandung magnesium hidroksida yang bersifat basa yang bisa mengurangi atau menetralkan asam lambung yang mengandung asam klorida atau HCl. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya. Silakan. Solusi apa yang kalian berikan kepada penderita asam lambung? Bisa menjawab makanan yang disarankan pisang, semangka, apel, anggur. Baik, apakah ada lagi? Tidak ada. Tidak ada yang bertanya lagi? Tidak. Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka kami dari kelompok 2 mengakhiri presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu penyajian dari presentasi kelompok 2 ya. Sangat luar biasa sekali. Silakan kita di depan. Silakan duduk. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melakukan percobaan dan presentasi. Selanjutnya kita akan refleksi ya, refleksi kesimpulan dari apa yang kalian pelajari tadi ya. Siapa yang mau membantu guru untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silahkan Arya. Asam adalah senyawa yang dapat melepas ion hidrogen atau H+ jika dilarutkan dalam air. Contohnya HCl. Basa adalah senyawa yang dapat melepas ion hidroksida atau OH- jika dilarutkan dalam air. Contoh NaOH. Oke, bagus sekali. Selanjutnya siapa? Saya. Ya, silahkan Arsya. Asam rentan pH adalah 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Semakin rendah nilai pH yang dimiliki oleh suatu zat, maka tingkat keasamannya semakin tinggi. Netral rentan pH adalah 7 dan basa rentan pH adalah 8 sampai 14. Semakin tinggi nilai pH yang dimiliki suatu zat, maka semakin kuat. Oke, siapa lagi? Saya, Pak. Oke, silakan Devi. Larutan basa digolongkan sebagai
luar biasa. Tangan dulu. Baik, selanjutnya Pak Guru akan kasih kalian tes ya. Tes lewat Google Form. Silahkan keluarkan HP-nya ya. Keluarkan HP-nya. Untuk linknya sudah Pak Guru share ke grup WA kita ya, atau bisa dengan men-scan barcode yang ada di LKPD. Tes formatifnya disitu langsung silakan dikerjakan ya. Pak Guru kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Setelah dikerjakan jangan lupa dikirim ya. Dan nilainya langsung masuk nanti. Dibaca dulu dengan teliti, pelan-pelan, lalu jawab ya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengikuti tes Google Form tadi ya. Guru akan menyampaikan untuk materi berikutnya yaitu teori asal rasa menurut Bronsted teori ya. Berikutnya akan kita bahas. Oke? Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak.